Halo bro, kembali lagi di channel YouTube Prime Gears bersama saya Arif Herbe, dan di video kali ini saya akan sharing pada teman-teman semua helm Arai tipe RX7X, apa aja bagian-bagian detail dari helm ini dan juga bagaimana cara merawat sederhana yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Jangan kemana-mana. Untuk helm RX7X, saya akan sharing kepada teman-teman semua dan saya akan coba bagi menjadi 5 bagian ya. Bagian yang pertama adalah nanti akan saya jelaskan shellnya atau mungkin umumnya disebut batok, dan yang kedua bagian IPS-nya atau mungkin umumnya teman-teman bisa sebut styrofoam, itu ada di balik shellnya. Dan juga setelah itu bagian ketiga nanti saya akan jelaskan bagian visornya. Dan yang keempat, innernya itu adalah busa-busa di bagian dalam helm. Dan yang kelima, itu adalah part-part dan juga aksesoris dari helm RX7X. Ya, dan untuk bagian pertama, yaitu shellnya atau biasa kita sebut batok helm. Nah, ini untuk RX7X ini, shellnya adalah menggunakan teknologi yang tertinggi untuk helm Arai, yaitu PB-SNC2 atau PB-SNC2, dimana adalah materialnya itu terdiri dari fiber, super fiber, dan SNC sendiri. Dan saya akan perlihatkan contohnya untuk batoknya. Nah, ini kami memiliki contoh dari shell helm RX7X. SNC itu structure net composite, di sini berbentuk seperti jaring, seperti kawat nyamuk ya. Nah, itu dimana berfungsi untuk lebih menguatkan struktur dari si shellnya sendiri. Dan juga untuk yang super fiber itu ada di bagian, biasanya di bagian pinggir dari bagian depan helm, karena ini juga merupakan bagian vital dari tengkorak kita. Nah, ini super fiber ini sangat keras, jadi dia lebih keras dibandingkan dengan fiber dari yang bagian lainnya. Jadi nanti bisa dilihat di sini dia ada tambahan bahannya untuk super fiber. Nah, selain ya fiber, super fiber, dan juga bahan-bahan lain yang dicampurkan menjadi sampai menjadi shell ini. Nah, setelah sampai menjadi bentuk shell, nanti di sini juga terdapat tanda produksi ya. Di sini ada nanti tanggal kapan dia diproduksi dan juga tanda dari si ya nama atau pegawai dari Arai yang melakukan proses produksi ini. Arai seperti kita lihat ya, yang dimana terkenal dengan bulatnya. R75 itu adalah round 75 mm. Jadi dimana maksudnya maksimal 7,5 mm dia sudah membentuk lekukan. Jadi seperti itu maksud dari R75 sendiri. Ya, maksimal dia lebarnya itu adalah di 7,5 mm. Ya, ini untuk shell, dan berikutnya ke bagian IPS. Untuk bagian IPS atau biasa kita sebut styrofoam, Arai memiliki teknologi dengan membagi daya density di tiap-tiap bagian struktur dari tiap-tiap bagian kepala ya. Nah, seperti teman-teman lihat di sini ada beberapa warna, dan Arai membagi menjadi 4 bagian density. Yang pertama itu pada bagian depan yang warna biru ini density-nya sangat keras dibanding dari yang bagian lain, yang warna lain. Dan yang kedua itu yang bagian belakang yang berwarna ungu ini density-nya juga ya keras, tapi di bawah yang berwarna biru. Setelah itu teman-teman lihat di sini yang berwarna putih sedikit lebih empuk dibanding yang warna ungu. Dan juga yang keempat ini yang bagian atas kepala
ini dia lebih empuk dari bagian-bagian lainnya. Dan Arai membuat teknologi ini dengan tujuan karena bagian-bagian tertentu kepala atau tengkorak kepala memiliki kekerasan yang berbeda-beda ya. Jadi dari setiap bagian dia memiliki daya redam atau absorber yang berbeda sesuai mengikuti dari struktur tengkorak kepala. Dan yang selanjutnya untuk bagian visor. Oke, untuk bagian visor, tipe RX-7X memiliki visor dengan kode visornya yaitu adalah FastV. Jadi teman-teman bisa melihat di bagian kiri bawah visor di sini itu tipenya FastV. V, A, S, dan V. Nah, ini tipe FastV ini juga bisa digunakan oleh helm tipe lain yaitu Astral X ya, Vector X, XD, dan juga Rapid Neo tipe terbarunya. Nah, selain visor standarnya yang clear seperti ini, FastV juga memiliki visor dengan varian yang lainnya. Nah, ini seperti yang sebagian ini adalah visor dengan varian dia smoke dan juga flat, dan selain ini juga ada varian lain mirror ya, atau biasa kita sebut iridium. Itu ada mirror red, mirror blue, dan untuk bahan visornya juga cukup kuat. Atau nah, ini adalah bagian visor dari tipe RX-7X. Dan selanjutnya ke bagian inner. Untuk bagian inner, helm Arai untuk tipe RX-7X itu terdiri dari cheek pad. Cheek pad itu yang di bagian pipi, dan juga crown pad, yaitu untuk yang bagian atas kepalanya, dan juga di sini ada neck pad atau neck roll, dan juga nose guard itu, nah di bagian sini disebutnya nose guard, dan juga strap ini juga ada strap covernya ya, strap covernya, dan juga chin guard. Ini adalah chin guard standar yang sudah terpasang di helm Arai-nya, dan jika kita membeli helm Arai akan dapat chin guard tambahan seperti ini, dan ini juga nanti akan kami praktekkan untuk bagaimana cara memasangnya. Untuk bagian part, RX-7X terdiri dari beberapa item dan akan saya tunjukkan dari bagian depan. Nah, di sini terdapat part mount fan, dimana ini adalah berfungsi untuk sebagai udara masuk dari depan dari bagian bawah, dan juga selain mount fan di bagian depan ada ventilasi yang dia menempel di visor. Ini disebutnya adalah brow fan. Nah, selain di bagian depan, untuk bagian atas ini adalah kita sebut diffuser. Nah, ini adalah untuk juga ventilasi udara masuk dari bagian atas. Dan untuk tipe RX-7X, diffusernya itu untuk ventilasi masuk sudah menggunakan sliding fan. Dan untuk udara keluar dari bagian belakang ini, dan untuk membuka atau tutup lubang angin keluar, di sini ada di bagian belakang diffuser sebagai untuk buka tutupnya itu kita sebut adalah shutter fin. Dan yang menempel di diffuser bagian belakang ini kita sebut wing. Dan untuk kedudukan wing ini adalah bisa kita lihat di bagian dalam diffuser. Ini yang berwarna hitam, ini adalah kita sebut mechanic wing. Dan ventilasi di bagian depan selain diffuser ini ada IC duct ya. Ini ada IC duct. Dan untuk RX-7X ini menggunakan IC duct 5, dan juga untuk buka tutup ventilasinya itu juga sudah sliding ya, sliding fan.
Dan selain IC duct di bagian atas, untuk udara keluar pembuangannya itu ada di bagian bawah. Ini kita sebut side duct atau side fan. Jadi kanan kiri ada. Nah, selain part untuk aliran udara, part lainnya adalah ini adalah berupa di samping ya, untuk sebagai penutup visor. Ini kita sebut side pod. Dan untuk di tipe RX7X, side podnya itu berbeda dengan tipe sebelumnya RR5, dimana untuk yang RX7X dia bisa kita buka dengan mudah, dimana jadi untuk penggantian visor atau mau kita buka atau pasang visor itu menjadi lebih mudah dibandingkan dengan tipe sebelumnya. Dan di dalam side pod ini ada bagian kita sebut ini adalah base plate, dan ini terdiri dari beberapa mekanik dari base plate-nya itu untuk sebagai tempat dudukan visornya. Oke, dan untuk selanjutnya saya akan sharing untuk bagaimana cara membuka atau mengganti visor, dan juga cara melepas bagian dalam inner ya, dan juga bagaimana cara merawat sederhana yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Dan untuk itu saya akan dibantu oleh rekan saya AA. Mari A. Siap. Nah, di sini kita akan sharing pada teman-teman untuk cara mencopot visor, dan juga mungkin nanti kita coba pasang dengan visor lainnya ya. Nah, ini gimana caranya biar teman-teman di rumah juga bisa melakukan sendiri di rumah. Silakan. Oke. Nah, jadi untuk membuka visor, yang pertama kali dilakukan adalah kita harus membuka visornya dulu bagian atas. Dan yang pertama kali di sini adalah ada part di bagian visor. Nah, itu merupakan kunci dari visornya. Jadi harus ditekan ke atas. Nah, dan untuk membukanya sedikit dicongkel dan baru diangkat ke atas. Nah, setelah posisi visor sudah terangkat ke atas, di bagian side pod tadi ada bagian seperti tuas yang kita tekan. Nanti begitu kita tekan akan membuka dari side podnya sendiri. Oke. Nah, setelah side podnya terbuka, untuk melepas visor caranya adalah dengan tinggal mengangkat, kita menekan dulu ke bawah sedikit dan mengangkat visor dari posisi base plate. Sangat mudah kan? Selanjutnya kita akan sharing untuk cara memasang kembali visor ke posisi semula ya, kedudukan base plate-nya. Nah, yang pertama perlu teman-teman perhatikan itu ada untuk sebagai patokan pada posisi ujung visor ada bulat berbahan metal berwarna kuning. Nah, itu harus diposisikan pas dengan titik merah yang terdapat di base plate. Nah, setelah posisi yang tadi di ujung visor tadi yang bulatan kuning berwarna metal tadi, setelah dudukannya pas dengan titik merah yang berada di base plate, nah itu teman-teman bisa tinggal tekan visornya dan posisikan ke atas ya, dengan membuka visor. Jadi visor full sampai ke atas. Nah, itu sudah posisi visor sudah terpasang dengan sempurna di base plate. Nah, tinggal bisa dites dengan buka tutup. Nah, setelah itu tinggal memasang kembali side podnya. Nah, untuk memasang side pod, teman-teman perlu perhatikan ada bagian di ujung luar ya, ujung luar bagian atas. Nah, itu ada dudukan ya di base plate-nya. Nah, itu harus posisinya dimasukkan ke situ, dipasin ke situ. Nah, itu tinggal tekan. Nah, posisi side pod sudah terpasang dengan sempurna. Ya, itu adalah cara memasang visor dengan benar di
helm tipe RX7X. Sangat mudah kan? Jadi teman-teman bisa melakukan sendiri di rumah. Dan untuk selanjutnya, kita akan sharing untuk cara melepas inner. Yang pertama-tama adalah untuk cheek pad, di mana posisi cheek pad itu ada di bagian samping depan, di mana untuk yang menahan pipi. Dan di sini ditandai dengan terdapat emergency strap ya. Dan untuk melepasnya kita harus memastikan dulu posisi chin strapnya ini sudah terlepas ya. Dan setelah posisi strap sudah dipastikan terbuka, untuk melepas cheek pad ada pengait di bagian depan, yaitu pengaitnya itu terdapat pada neck roll atau neck pad yang dia mengait ke bagian cheek pad. Nah, itu bisa kita tarik untuk melepas pengait tersebut. Setelah terlepas, pengaitnya terlepas, nah kita bisa membuka cheek padnya itu dengan cara menarik bagian depan. Menarik bagian depan itu bisa digeser ke bawah sambil ditarik dan ditarik ke atas. Nah, cheek pad sudah terlepas dengan mudah. Dan untuk berikutnya kita akan coba melepas bagian neck roll ya, atau neck pad. Untuk neck pad ini ada pengait di bagian belakang, di ventilasi udara untuk keluar. Di belakangnya ada pengaitnya, bisa kita coba lepas dengan cara menggeser ya, menggeser posisi neck rollnya. Nah, baru dilepas. Oke, sangat mudah kan? Dan berikutnya kita akan melepas crown pad. Untuk melepas crown pad itu melekat dengan dua kancing ya, yang melekatkan crown pad dengan IPS-nya. Nah, itu bisa tinggal ditarik. Nah, di bagian depan, di bagian kanan kiri depan, nah itu sudah terlepas. Dan untuk bagian belakangnya itu tinggal lepas juga, dia ada buttonnya juga, kanan kiri di bagian belakang, dengan mudah kita ambil. Oke, dan berikutnya kita akan coba melepas cover strap, yaitu adalah busa yang melindungi dari chin strapnya ya, dari tali strapnya. Nah, itu adalah dengan cara pada pangkal strapnya itu terdapat mekanik atau yang berwarna kuning. Ditarik saja, ditarik. Nah, setelah ditarik, nah chin strap tinggal kita tarik dari strapnya sendiri. Nah, dan untuk yang posisi sebelahnya juga. Nah, ini bagian inner sudah kita lepas semua. Dan seperti teman-teman lihat, sekarang ini di bagian dalam hanya sudah terdapat UPS-nya. Dan berikutnya kita akan coba pasang kembali inner yang sudah kita lepas tadi. Dan pertama kita akan coba pasang untuk cover strap. Dan ini biar teman-teman nggak salah pasang nih ya, biar nggak ketuker. Jadi untuk yang sebelah kiri, yang untuk posisi terdapat dedering, nah itu untuk cover strapnya itu dia ada dua lubang. Dia ada dua lubang. Nah, ini adalah untuk posisi strap yang sebelah kiri yang terdapat dedering. Dan untuk yang sebelah kanan itu hanya terdapat satu lubang. Dan kita akan coba pasang. Dan untuk memasangnya itu, untuk posisi busanya itu dia di bagian dalam ya, di bagian dalam yang nanti dia itu akan menyentuh ke dagu kita. Nah, untuk mengaitkan kembali ke badan dari pangkal strapnya, nah itu ada semacam pengait ya, yang dilekatkan ke mekanik atau plat dari pangkal strap. Dan selanjutnya untuk posisi lubangnya juga dikaitkan ke button dari pangkal strap. Dan juga
Untuk yang sebelahnya sama, posisi busanya itu di bagian dalam, dimana yang nanti akan bersentuhan dengan dagu kita. Oke, posisi cover strap sudah terpasang dengan benar, dan berikutnya kita akan pasang crown pad. Nah, untuk crown pad ini bisa kita lihat terdapat ada 4 kancing ya, 4 button, di mana di depan ada 2 dan juga di belakang ada 2. Nah, ini tinggal kita kaitkan saja dengan button pasangannya yang terdapat di IPS. Pada saat memasang itu akan terdapat bunyi klik. Nah, itu yang menandakan button sudah melekat dengan benar. Dan berikutnya kita akan pasang untuk neck pad atau neck roll. Neck roll itu pada bagian belakang ada, kita akan lihat posisi pengait ya, dimana itu yang nanti akan mengunci neck roll dengan sel. Nah, itu kita pasang dari sisi samping dan digeser ya, digeser sampai posisi yang untuk ventilasi udaranya itu di posisi bagian tengah. Nah, seperti ini. Dan untuk bagian depan, untuk menguncinya ini kita tinggal memasukkan ke dalam bagian telah dari IPS-nya. Oke, untuk neck roll-nya sudah terpasang, dan selanjutnya kita akan coba pasang cheek pad. Dan juga agar tidak tertukar mana cheek pad bagian kanan atau kiri, di bagian dalam cheek pad itu terdapat tulisan right dan left. Nah, itu kita berarti memposisikan yang untuk left itu posisinya berada di sebelah kiri pipi kita. Pada bagian belakang cheek pad itu terdapat semacam jendolan ya untuk mengunci cheek pad ke UPS-nya. Nah, pertama kali kita masukkan dulu untuk strapnya melalui lubang cheek pad yang di tengah. Nah, posisi bagian belakang tadi itu ditekan di sela-sela bagian IPS-nya, dan setelah itu bagian depan dari cheek pad tinggal ditekan. Setelah bunyi klik, nah itu sudah terpasang dengan benar. Begitu juga dengan posisi sebelahnya. Setelah cheek pad tadi terpasang, jangan lupa untuk mengunci neck roll tadi dengan pengait di neck roll dengan cheek pad. Oke, semua inner sudah terpasang dengan benar. Gampang kan? Jadi teman-teman tuh bisa coba untuk melepas dan masang inner sendiri. Sebagai tambahan untuk pemasangan chin guard, nah ini teman-teman pasti dapat ini nih pada saat pembelian helm RX7X. Nah, ini dimana ini ada fungsinya adalah dipasangkan di posisi chin guard untuk menghalau udara dingin masuk. Jadi di saat teman-teman riding di kondisi cuaca dingin, nah ini sangat membantu menghalau udara dingin masuk melalui dari bawah ya untuk ke arah muka. Nah, ini cara pemasangannya adalah sangat mudah. Nah, ini di sini ada terdapat 4 kunci nih. Bagian depan ini ada 2,
dan ini di samping bagian luar juga ada 2. Nah, untuk pemasangannya, posisi chin guard yang standar ini jangan sampai terlepas ya. Jadi ditarik terlebih dahulu. Nah, setelah ditarik baru kita pasang pada posisi penguncian ini. Oke, ini posisi chin guard-nya sudah terpasang ya. Seperti ini. Oke, dan untuk perawatan ada beberapa tips dari kami. Yang pertama adalah setelah pemakaian ya, biasakan visor dalam posisi terbuka. Nah, ini adalah untuk agar sirkulasi udara, karena setelah dipakai biasanya pengap dan berkeringat. Nah, ini biar terjadi sirkulasi udara, biasakan posisi visor terbuka. Dan kalau bisa teman-teman punya nih donat seperti ini nih ya, banyak juga kok yang jual. Nah, ini juga kalau punya donat ini, posisi helm diletakkan dengan telentang lah ya, dan dengan posisi ini sirkulasi udara lebih maksimal dan helm akan lebih cepat kering. Dan untuk cara membersihkan helm yang kotor itu sangat mudah. Sebenarnya teman-teman cukup menggunakan air biasa ya. Ya, kalau memang kotornya agak berlebihan, bisa dikasih sabun, tapi ya sedikit aja gitu. Jangan terlalu banyak sabun. Nah, itu cukup diciprat-cipratkan, atau bisa dengan tangan dibasuh, atau juga dengan kanebo basah ya. Itu dibasuh untuk menghilangkan kotoran yang ada di helm. Dan untuk proses pengeringan, nah teman-teman harus punya lap microfiber ya. Dan diusahakan punya 2 lap microfiber, dimana untuk lap yang pas posisi basah dan juga lap yang untuk kondisinya kering gitu. Jadi biar tidak tercampur. Nah, untuk saat tadi masih basah, kita lap yang gunakan yang memang untuk microfiber yang untuk yang lap basahnya. Nah, ini untuk mengangkat kotoran-kotorannya, dan setelah sudah agak kering, dilap lagi dengan menggunakan yang lap yang khusus untuk kering. Demikian sharing tips dari kami terkait helm RX7X dan juga bagaimana cara perawatannya. Share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe. Saya Arif RB. Saya Mahlani. Wassalam. Tunggu, tadi ini posisinya harusnya kebuka. Nah, kanebonya kan di belakang. nggak apa-apa, dilap gitu aja. Action.